Ya pemirsa, patah hati karena putusnya ikatan cinta kerap berujung duka. Tidak hanya timbulkan sakit hati yang mendalam, amarah dari kisah cinta yang kandas, juga kerap menimbulkan resiko yang bisa berujung kematian seseorang. Penangkapan dua pria ini mengungkap motif penyekapan terhadap seorang wanita pedagang sayur keliling di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ironisnya, satu di antaranya merupakan mantan suami korban sekaligus otak kejahatan. Tak hanya menyekap, mantan suami korban itu juga melakukan pemerkosaan. Dalam melancarkan aksi kejinya, pria 37 tahun tersebut meminta bantuan teman-temannya. Dari penyelidikan terungkap, tersangka mengaku patah hati setelah permintaan rujuk berkali-kali ditolak sang mantan istri. Korban adalah mantan istrinya, saat ini sudah resmi bercerai, disekap di sebuah gubuk di Desa Kawata di wilayah hukum Luwu Timur di sebuah gunung. Perilaku keji karena didorong patah hati juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Pria yang menderita luka tembak di kakinya ini ditangkap polisi karena telah menghabisi nyawa sang mantan kekasih. Korban yang berprofesi sebagai sekretaris di sebuah pabrik pengolahan ikan di Batang diserang oleh tersangka dengan cara dicekik menggunakan handuk, lalu korban dipukul dengan benda keras. Tersangka mengaku nekat membunuh wanita berusia 24 tahun itu lantaran patah hati hubungan asmara diputus. Patah hati kian mendalam setelah cincin pertunangan dikembalikan. Pelaku dan korban ini bertunangan namun diputuskan secara sepihak. Sehingga kita dari hasil prarekonstruksi kemarin bahwa korban ini dibunuh di kamar mandi. Tak dipungkiri, patah hati bisa memicu individu bertindak di luar nalar, bahkan menjurus pada kekerasan, mulai dari penganiayaan, penyekapan, bahkan pembunuhan. Munculnya perilaku agresif dengan melakukan tindak kekerasan terhadap sang mantan merupakan bentuk dari rasa frustrasi tersangka dalam mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Seringkali dalam kondisi seperti ini ya bisa jadi seseorang gelap mata, lalu kemudian beranggapan bahwa atau berharap dengan menghilangkan sumber tekanan atau sumber permasalahan itu, permasalahan selesai. Ya, atau mungkin juga ada niat hanya untuk menakut-nakuti atau mengancam balik dan lain sebagainya, tapi ternyata ya kemudian akhirnya terjadi seperti itu. Karena itu sangat penting untuk bisa mendeteksi sejak dini perilaku pasangan agar terhindar menjadi korban tindak kekerasan, apalagi saat hendak mengakhiri sebuah hubungan. Kita harus bisa menilai sebuah hubungan tersebut, apakah hubungan itu yang pertama adalah memang setara. Jadi memberikan kedudukan yang equal, tidak yang satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih berkuasa dari yang lain. Karena ketika relasi itu sudah tidak seimbang, potensi untuk melakukan kekerasan itu menjadi lebih besar. Ya. Selayaknya para pasangan mengedepankan kejujuran dan tentunya saling menghargai. Komunikasilah secara terbuka, serta menjadi pendengar yang baik bagi pasangan dan memahami karakter individu pasangan. Cara-cara itu selayaknya dipertimbangkan agar tak timbulkan masalah baru tatkala mengakhiri sebuah hubungan percintaan. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, karena patah hati bisa membuat seseorang menjadi gelap mata. Ustaz, ini kan sebenarnya hal yang sangat paradoks. Di satu sisi mereka sebenarnya menyukai bahkan mencintai orang-orang yang mereka aniaya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Memang kalau kita lihat seorang itu beragama, ya kenapa kita tuh harus beragama, supaya kita tuh kokoh, supaya kita itu memiliki ketahanan gitu ya. Makanya kehidupan kita tuh kan gak kosong dari ujian, gak kosong dari cobaan. Ya selalu aja kita pasti dalam kehidupan ini selalu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itulah kita akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau seseorang memahami landasan akidah agama ini, kemudian dia beragama dengan sadar, beribadah juga atas dasar pemahaman dia menyembah Tuhan, menyembah Allah, maka sesungguhnya kalau dia menjadi perilaku yang sholat, puasa,
Ya sesungguhnya misalnya kalau sholat kan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Mampu melindungi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kalau puasa misalnya, ya dia mampu menjadi orang-orang yang menguasai dirinya. Karena kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang yang tangguh yang mampu merobohkan atau memukul lawannya dengan sekali pukul roboh. Tapi yang tangguh itu adalah yang mampu menguasai dirinya waktu dia marah. Mungkin kalau kita lihat kejadian yang tadi, ya, karena kecintaannya yang sangat luar biasa, dan kemudian saat hal itu tidak bisa didapatkan, maka yang memuncak adalah tingkat kemarahan. Nah, disinilah peranan agama menurut saya. Tentu bukan sekedar agama seorang bolak-balik ke masjid ya, tapi didasari dari pemahaman bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa ada yang mengatur takdir ini, sehingga setiap apapun yang buruk ya, misal gagal dalam satu hal, dalam pekerjaan, dalam percintaan, dalam berumah tangga dan lain sebagainya, dia selalu kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah setelah dia berusaha untuk mendapatkannya. Namun begitu dia gagal, mungkin dia berpikir, mungkin inilah yang terbaik takdir dari Allah. Dan semua itu didapatkan dari buah akidah yang mantap, ya, yang selamat, yang bersih, ya, akidah salimah, dan ditopang dengan ibadatun sahihah, dengan ibadah yang benar. Sehingga dia punya punya pribadi yang tangguh, yang kokoh. Kemudian dia langsung, oh berarti bukan dia. Oh, berarti Allah sudah menyiapkan yang lain untuk saya. Ya, dan perilaku seperti ini akhirnya dia mampu menguasai dirinya dan insya Allah tidak akan terjatuh di dalam perkara dosa besar, karena tadi sudah memperkosa, walaupun ini mantan istrinya misalnya ada yang satu, tapi kalau dia sudah tidak lagi menjadi istrinya, maka itu adalah merupakan satu penyimpangan. Kemudian juga akhirnya melakukan pembunuhan. Ini adalah al-kabair, rentetan dosa besar yang dilakukan karena ketidakterimaannya terhadap takdir. Ya, ketidakterimaannya terhadap keputusan Tuhan. Nah, ini ya mudah-mudahan kita semua kembali melihat bahwa kita ini memang hidup di dunia dalam kurun waktu 60-70 tahun adalah semuanya adalah bagian dari ujian. Ya, dan seandainya dia berjodoh dengan itu juga belum tentu dia kosong dari ujian. Bisa jadi setelah itu akan ada lagi cobaan-cobaan berikutnya. Gitu, Mas dan Maulana. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga kita termasuk orang yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan serupa ya Ustaz ya. Kita beralih ke informasi berikutnya.